Di ketinggian berapa? Ini kira-kira ketinggian 100 meter ya mungkin. MDPL. Ini mengejar sunrise ini. Coba yuk kita lihat ke atas ya. Nggak tahu dapat apa enggak. Dapat. Yang dari itu mau langsung ke kota atau langsung ke kota. Oke, sudah sampai di atas Gereja Ayam. Nih kita mengejar sunrise ya tadi ya. Alhamdulillah tetap dapat. Ini kita ada di lereng Bukit Rema. Dapat itu masih umpetan di belakang gunung gitu. Malu-malu itu mataharinya. Nah, kali ini Deodoran mau mereview itu wisata di Bukit Rema. Tentu udah nggak asing lagi ya, karena ini udah masuk salah satu film yang famous. Nah, filmnya ini yang ngebuat Bukit Rema ini muncul lagi dan terkenal lagi, yaitu film AADC. Nah, nanti akan Deodoran review juga kuliner apa sih yang ada di Bukit Rema ini. Terus pantengin Deodoran. Jadi tempat wisata ini kan kalau orang mengenalnya kata Gereja Ayam, sebenarnya ini bukan sebuah gereja. Ini sebenarnya rumah doa untuk semua agama yang berbentuk merpati. Jadi pada awalnya kata Gereja Ayam itu muncul satu pertama karena Pak Dani Alamsyah itu beliau yang membangun tempat doa ini, itu beliau beragama Nasrani. Jadi mungkin mindsetnya orang dulu ketika tahu, oh ini yang bangun nih orang Nasrani ini pasti bikin gereja. Nah itulah mindset orang dulu, makanya timbul atau muncul kata gereja. Nah kemudian waktu pembangunannya kan sebenarnya tujuannya untuk bentuk merpati. Tapi ketika waktu awal pembangunan nggak ada arsitek, nggak ada desainer, akhirnya begitu jadi nggak mirip merpati. Orang pun begitu melihat asumsinya, wah ini bentuknya ayam. Makanya muncul kata Gereja Ayam. Jadi tujuannya memang untuk rumah doa untuk semua agama. Makanya kenapa di sini juga kita sediakan fasilitas musola, tempat ibadah yang lain seperti itu. Tapi memang mungkin orang sudah terlalu familiar dengan kata Gereja Ayam, walaupun ini sebenarnya bukan gereja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dalam perkembangannya, transformasinya, kita jadi tempat objek wisata yang mengkonsepkan dari perpaduan wisata, dari wisata religi juga, wisata alam juga, wisata edukasi juga, kemudian tentang kebudayaan kesenian kita sampaikan di sini, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Setelah menikmati sunrise di atas sana tadi, nah saatnya menikmati sajian dari Kedai Rakyat Wedang Bukit Rema. Ini menunya enaknya yang hangat-hangat. Nah ini tak kasih tahu ya. Nih ada kopi bajigur. Nah, kopi wedang bajigur ini, nah, salah satu signatur minumannya juga di sini. Terus ada juga wedang bajigur tanpa kopi. Nah, dan juga jahe hangat. Minuman hangat dipadu dengan singkongnya Bukit Rema nih. Widih, emang asli dari masyarakat sekitar di sini, yaitu di Desa Kembang Limus. Nah, khususnya di Dusun Gombong. Nah, ini dia. Banyak ditemukan di sekitarnya di Borobudur itu. Magelang itu emang terkenalnya singkong. Cobain yang original. Kemeremes ya, semledut, renyah dan rasanya manis gurih. Biasanya kalau ngebuat kayak ini tuh dicencem dulu. Nah uniknya di sini tuh pakai sambal gosrek makan singkongnya. Kalau biasa ditemukan di tempat lain tuh pakai saus ya, ini pakai sambal gosrek, sambal bawang. Wow, perpaduan yang sangat semledut, tapi lama-lama seret juga ya. Saatnya kita minum. Karena aku paling suka sama kopi, ya tak cobain kopi wedang bajigurnya. Wow, dari bajigur itu
perpaduan antara gula aren sama santan. Biasanya lebih nikmat itu dicampur sama jahe sedikit. Tak tambahin gula. Sebenarnya ini udah manis sih kalau menurut deodoran. Segitu saja. Nanti diabetes. Tambah nikmat ya. Menikmati kopi di Kedai Rakyat Wedang Bukit Rema sambil menikmati alam di sekitar sini itu wah sungguh sejuk dan syahdu. Nah, ini itu tidak jauh dari kota Jogja. Jadi kalau kalian wisata ke daerah Jogja, jangan lupa mampir ke sini juga, ke Kota Magelang ya, sekitar 1 jam hingga 1,5 jam lah. Kalau tadi pagi-pagi ngejar sunrise itu sekitar 1 jam aja, itu dekat ya. Luangkan waktu untuk menikmati sunrise di Bukit Rema. Setiap hari jam 6 itu udah tersedia seperti ini, wedang bajigur. Ya, gula aren dan santannya itu kuat, sembelit. Kalau ini udah nggak usah ditambahin gula, itu udah manis dan nikmat. Nah, itu mungkin kalian belum sarapan gitu dari rumah. Nah, di sini juga selain camilan singkong masih disediakan ada menu-menu yang lain. Kita intip harga dan menu-menunya. Nah, ini dia menu-menu yang ada di Kedai Rakyat Wedang Bukit Rema. Itu minumannya ada yang susu-susu, itu juga ada wedang-wedang yang seperti deodoran pesan itu. Nah, ada kopi, kopi darat Jogja. Nah, terus ada kopi jahe, kopi susu, ada kopi daerah. Kopi daerah itu dari Indonesia lah yang jelas. Banyak sini penghasil kopi. Nah, terus untuk nasinya juga masih ada nasi oseng-oseng tempe. Singkongnya kalau menurut deodoran pribadi mending kalian nyobain dulu yang original ya, karena itu rasanya autentik dari masakan Kedai Rakyat Bukit Rema. Nah, semakin ramai tempat ini semakin banyak pengunjung, tentunya itu akan berpengaruh kepada ekonomi masyarakat sekitar yang ada di Desa Kembang Limus, khususnya di Dusun Gombong. Semuanya di sini dapat dampak yang baik. Ketika kalian datang berbondong-bondong ke sini, tentunya juga merejekeni atau memberi rezeki ke masyarakat sekitar. Ekonominya semakin bertumbuh. Nah, setelah kalian santai-santai di Bukit Rema menikmati suasana yang ada di sini, kalian bisa langsung ke Candi Borobudur. Itu sangatlah dekat. Oke, buat kalian yang lagi berwisata di daerah Jawa Tengah atau di Jogja, opo malah di Magelang, jangan lupa untuk mampir ke Bukit Rema ini, nikmati juga pemandangan yang ada di sekitar sini sambil nyeruput kopi wedang bajigur dari Kedai Rakyat Wedang Bukit Rema. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Deodoran, share video ini, dan rekomendasikan juga kuliner-kuliner yang lezat yang ada di daerah kalian, yang unik, yang legenda, semuanya yang menurut kalian enak melalui kolom komen. Jangan lupa nikmati sunrise Bukit Rema. Oke, terima kasih banyak. Bye.